Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 100. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, ketegangan memuncak ketika sebuah ultimatum diberikan. Salah satu dari mereka harus mengorbankan diri agar Yu Hao tetap hidup. Dalam waktu 3 detik yang menghancurkan hati, Wang Dong-er memilih untuk menghilang demi Yu Hao. Ia berubah menjadi cahaya, meninggalkan dunia dengan senyum lembut namun penuh kepedihan. Sementara Wang Qiu'er memeluk tubuhnya yang tak bernyawa. Huo Yu Hao yang menyaksikan semuanya dilanda duka yang tak tertahankan. Ia memeluk tubuh Dong-er sambil meratap histeris, merasa gagal melindungi mereka yang paling ia cintai. Teman-temannya hanya bisa berdiri dalam diam, tak kuasa menghiburnya. Di tengah keputusasaan itu, cahaya kembali muncul dan mulai memberi hadiah kepada mereka yang telah lulus ujian cinta. Beberapa menerima peningkatan kekuatan atau penyembuhan sebagai penghargaan atas ketulusan hati mereka. Namun Yu Hao tetap tertinggal, memohon agar Dong-er bisa kembali, bahkan jika harus menukar nyawanya sendiri. Dalam kesunyian penuh harapan, Yu Hao bersujud, menyerahkan segalanya demi cinta. Darah mengalir dari dahinya, namun ia tak peduli. Tangisannya menggetarkan ruang itu dan perlahan tempat tersebut kembali diselimuti cahaya. Ujian di lembah pertanyaan cinta Yin Yang telah usai. Namun kisah Yu Hao belum berakhir. Di balik kesedihan yang dalam, ia masih memeluk harapan bahwa cinta sejati tidak akan kalah oleh takdir, bahkan oleh kematian itu sendiri. Di episode selanjutnya, dalam perjalanan melewati lembah pertanyaan cinta Yin Yang, para peserta ujian menghadapi ujian batin yang mendalam mengenai cinta dan keikhlasan. Zhang Lexuan menjadi yang pertama menerima takdirnya, sebuah kesempatan untuk melupakan cinta yang menyakitkan dan mencari cinta sejati yang lebih bermakna. Sementara itu, Ning Tian dan Wu Feng harus menerima perubahan besar sebagai bagian dari hadiah mereka, mengubah gender untuk menyelesaikan tekanan dan dilema yang menghambat cinta mereka. Transformasi ini bukan sekedar keajaiban fisik, tetapi jalan untuk mewujudkan hubungan yang sebelumnya mustahil. Peserta lain, seperti Bebe, menerima hadiah yang lebih simbolis berupa petunjuk untuk memahami cinta melalui pengalaman pribadi dan 3 kesempatan bertanya. Sementara itu, He Cheito dan Xiao Xiao diuji melalui kejujuran dan pengungkapan jati diri. Hadiah mereka tak hanya berupa peningkatan kekuatan, tetapi juga pemulihan identitas sejati dan keterbukaan dalam hubungan. Xiao Xiao menerima dengan tulus perubahan tersebut, meski hatinya masih berat karena kepergian sahabatnya, Wang Dong-er. Hingga akhir ujian, hanya tersisa Huo Yu Hao, Wang Qiu'er, dan tubuh tak bernyawa Wang Dong-er. Ketegangan memuncak ketika suara misterius menguji cinta sejati mereka. Huo Yu Hao menolak untuk menyerah pada kenyataan kematian Dong-er, bahkan rela mati bersamanya. Wang Qiu'er pun menyatakan kesedihannya untuk mengorbankan diri demi cinta mereka. Namun, pada akhirnya, karena ketulusan dan pengorbanan dari semua pihak, lembah itu mengabulkan permohonan mereka. Wang Qiu'er diselamatkan, dan Wang Dong-er dihidupkan kembali sebagai bentuk penghargaan atas cinta sejatinya. Huo Yu Hao pun diperingatkan bahwa kebangkitan Wang Dong-er bukan tanpa konsekuensi. Ia diminta untuk memegang teguh janjinya dan menempuh jalan hidup yang lebih kuat di masa depan dengan Wang Dong-er kembali bernafas di pelukannya. Rasa cemas menyelimuti Huo Yu Hao ketika ia merasakan tubuh Wang Dong-er yang lemah di pelukannya. Energi kehidupan memang masih ada, namun perlahan-lahan menghilang, seakan semangatnya telah lenyap. Entitas misterius dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang mengonfirmasi bahwa kondisi ini berasal dari tubuh Wang Dong-er sendiri, bukan karena serangan luar. Hal itu membuat Yu Hao kian gelisah. Ia baru saja menemukan harapan, namun kembali dihadapkan pada jurang keputusasaan. Meski demikian, nalurinya sebagai seorang prajurit terlatih memaksa dirinya untuk tetap tenang. Selama Dong-er masih bernafas, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail penting, hingga pikirannya tertuju pada sebuah surat yang dulu diberikan oleh pemimpin sekte Hautian. Surat itu dulu dianggap hanya sebagai ujian, tapi mungkinkah ada kebenaran tersembunyi yang berkaitan dengan kondisi Dong-er?
Tergerak oleh kemungkinan itu, Yu Hao segera mengambil alat jiwa penyimpanan dari tubuh Wang Dong'er dan mengeluarkan sebuah ramuan legendaris. Kelopak putihnya memancarkan aura kehidupan, tetap segar dan murni meskipun telah lama disimpan. Ramuan ini terkenal mampu menyelamatkan nyawa seseorang selama masih ada nafas yang tersisa. Namun, Dong'er tak mungkin bisa menelannya dalam kondisi koma. Tanpa ragu, Yu Hao memasukkan ramuan itu ke mulutnya sendiri, mengunyahnya hingga menjadi cairan pekat, lalu menuangkannya perlahan ke dalam mulut Dong'er. Rasa pahit dari ramuan itu menyatu dengan sedikit rasa manis, mengingatkannya pada cinta itu sendiri, campuran getir dan manis yang tak terpisahkan. Detik-detik setelahnya menjadi waktu yang menegangkan. Dong'er tetap tak bergerak, bibirnya hanya sedikit merah dan wajahnya tampak tenang seolah sedang tertidur lelap. Namun, ketika aroma samar mulai tercium dari tubuhnya, disusul dengan semburat cahaya hangat yang menyelimuti kulitnya, Yu Hao merasakan secercah harapan kembali menyala. Energi kehidupan dalam tubuh Dong'er mulai bangkit perlahan. Sayangnya, meskipun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan, jiwa Dong'er tetap kacau dan tidak stabil. Entitas misterius itu menjelaskan bahwa semangatnya harus bangkit dari dalam dirinya sendiri dan tidak ada kekuatan luar yang bisa memaksanya untuk sadar. Dengan kata lain, Wang Dong'er akan tetap dalam kondisi koma untuk waktu yang tak bisa dipastikan, dan hanya dirinya sendiri yang dapat menemukan jalan untuk bangun. Penuh penolakan dan ketidakpercayaan, Yu Hao memohon agar kekasihnya dibangunkan. Namun teriakannya tak mendapat tanggapan. Cahaya keemasan menyapu tubuh mereka berdua, dan tanpa peringatan, dunia di sekeliling mereka kembali berputar, membawa mereka keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Ketika cahaya mereda, Huo Yu Hao menemukan dirinya telah kembali di lembah yang dipenuhi orang-orang. Penatua Xuan, Xian Lin para tetua Shrek, dan rekan-rekan timnya dari 7 monster Shrek sudah menunggu. Lingkungan sekitar menunjukkan bekas pertempuran sengit, dan jelas bahwa mereka semua baru saja melewati masa sulit. Dengan lembut, Penatua Xuan membantu Yu Hao berdiri dan segera memeriksa kondisi Wang Dong'er. Meskipun sebelumnya dikabarkan meninggal, kenyataannya ia masih hidup meski tak sadarkan diri. Yu Hao pun menjelaskan semua yang terjadi selama di dalam lembah. Semua orang mendengarkan dengan seksama, namun tak satu pun dari mereka benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana menyembuhkan Dong'er. Satu demi satu, tetua mencoba memeriksa tubuh Dong'er. Energi kehidupan dalam dirinya sangat kuat, bahkan kekuatan jiwanya meningkat drastis. Namun masalah utamanya terletak di lautan spiritualnya, bagian terdalam dari kesadaran manusia yang tak bisa disentuh sembarangan. Roh Dong'er tidak stabil, kacau dan tertutup rapat, sebuah kondisi yang tak bisa diatasi bahkan oleh para tetua berpengalaman. Akhirnya, Penatua Xuan memutuskan bahwa mereka harus kembali ke Akademi Shrek. Setelah itu, Yu Hao akan membawa Dong'er ke Sekte Hao Tian, berharap keluarganya bisa membantu membangunkannya. Yu Hao menyetujui keputusan itu. Ia kembali ke dalam alat jiwanya. Di bawah pimpinan Penatua Xuan, kelompok dari Akademi Shrek mengudara dengan alat jiwa tipe terbang mereka. Mereka menjauh dari ancaman kekaisaran matahari bulan, melintasi langit barat sebelum memutar arah besar menuju wilayah kekaisaran jiwa surgawi. Meski musuh kuat, kekaisaran matahari bulan tak mungkin mampu mengawasi setiap sudut perbatasan mereka. Dengan kecepatan penuh, rombongan terbang tanpa henti selama sehari semalam hingga akhirnya berhasil keluar dari wilayah kekaisaran tersebut. Penatua Xuan membawa kelompoknya mendarat di sebuah hutan terpencil yang sunyi, lalu memerintahkan semua orang untuk beristirahat. Di tengah keheningan malam, Huo Yu Hao tetap menggenggam Wang Dong'er erat dalam pelukannya. Ia bahkan mengaktifkan pelindung jiwa untuk melindungi tubuh gadis itu sepanjang penerbangan. Dong'er masih tertidur seolah berada dalam kondisi hibernasi aneh. Nafasnya lemah, aliran darahnya lambat, tapi tanda-tanda kehidupannya tetap stabil, meski begitu samar hingga nyaris tak terasa. Ia tampak seperti seekor makhluk yang tertidur panjang menyambut musim dingin. Huo Yu Hao memeriksa kondisi spiritual Dong'er, tetapi tidak menemukan perubahan berarti. Meski gelombang energinya sangat lemah, setidaknya ia masih hidup, dan itu cukup membuat Yu Hao sedikit tenang. Sementara itu, 5 anggota 7 monster Shrek lainnya berjaga di sekeliling mereka, menciptakan lingkaran pelindung untuk sahabat mereka yang sedang rapuh itu. Di antara mereka,
Bei Bei menatap kesedihan dalam mata Yu Hao dengan iba. Ia berjongkok di sisinya, lalu menepuk bahunya, berusaha memberi semangat. Di balik keteguhan suaranya, terselip rasa prihatin yang dalam. Ia meyakinkan bahwa Dong-er akan pulih dan bila diperlukan, mereka semua siap mencari ramuan eksotis atau apapun yang bisa membantunya sembuh. Yu Hao membalas dengan keteguhan hati. Ia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Yu Hao membalas dengan keteguhan hati. Ia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia tahu demi Dong-er, ia harus menjadi lebih kuat, lebih dewasa dan lebih tenang. Tujuannya jelas, membawa Dong-er kembali ke sekte Hao-Tian dan menemuinya kembali di Akademi Shrek saat semuanya telah membaik. Setelah diskusi singkat, mereka sepakat untuk berpisah. Bei Bei akan membawa sebagian kelompok kembali ke sekte Tang. Sementara Susansi dan Jiang Nanan akan menemani Yu Hao menuju sekte Hao-Tian. Kombinasi ini dipilih dengan pertimbangan matang. Nanan bisa membantu merawat Dong-er, sementara anggota lain sangat dibutuhkan di sekte untuk mengatur regenerasi dan perekrutan baru pasca turnamen. Beberapa saat kemudian, Penatua Swan memimpin sisanya kembali ke langit, kembali ke Akademi Shrek. Ia memikul beban berat di pundaknya. Anak-anak ini adalah masa depan Shrek. Mereka bukan hanya wakil sekte Tang, tetapi juga perwakilan generasi terbaik Akademi Shrek. Kehilangan satu saja akan menjadi pukulan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan menggunakan turnamen sebagai kedok untuk melemahkan para penguasa asli benua Doulo. Kehancuran Akademi Shrek, aula kebajikan, dan berbagai alat jiwa yang telah disiapkan Kekaisaran menjadi pukulan telak. Meski perang berhasil ditunda, ketegangan masih menggantung. 3 kerajaan asli harus bersatu dan memanfaatkan momentum untuk menyelamatkan para siswa yang masih terperangkap. Jiang Nanan membantu merawat Dong-er yang tetap tertidur. Energi hidup gadis itu justru tampak lebih kuat dari sebelumnya, meski ia belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Hal itu menjadi satu-satunya penghibur di tengah perjalanan panjang mereka. Akhirnya, gunung bersalju di mana sekte Hao-Tian berdiri mulai terlihat. Dengan kekuatan spiritualnya, Yu Hao memandu mereka mendaki dengan cepat, hingga akhirnya tiba di depan gerbang kastil yang megah. Belum sempat mereka mengetuk, gerbang terbuka dengan cepat, dan 2 barisan orang keluar. Di belakang mereka berdiri 2 sosok yang tak asing, Niu Tian dan Titan. Yu Hao merasa lega. Ia sempat khawatir jika para tetua itu tidak berada di tempat. Namun kini, kelegaan meliputi dadanya saat Titan maju. Diam-diam mengambil Dong-er dari pelukannya dan segera kembali ke dalam kastil. Yu Hao tersentak. Ia ingin menanyakan sesuatu, tetapi Niu Tian mengangkat tangan, memotong ucapannya. Dengan suara rendah dan dingin, Niu Tian berkata bahwa mereka sudah tahu apa yang terjadi. Ia menyalahkan Yu Hao atas kondisi Dong-er dan meminta pemuda itu untuk pergi. Dong-er, katanya, perlu istirahat dan mereka akan mengurus segalanya. Kata-kata itu menghujam Huo Yu Hao, namun ia tidak mundur. Dengan langkah cepat, ia mengejar Niu Tian dan bertanya dengan nada cemas, kapan Dong-er akan bangun? Apakah semua ini akibat luka dalamnya? Udara di sekitar sekte Hao-Tian terasa begitu berat dan mencekam, seolah langit sendiri menahan nafasnya. Di tengah ketegangan itu, tatapan dingin Niu Tian menyapu ke arah Huo Yu Hao dan teman-temannya. Dengan sikap yang keras dan tak tergoyahkan, ia menolak kehadiran mereka, menyatakan bahwa mulai hari itu, mereka tidak berhak mengetahui apapun tentang kondisi Wang Dong-er. Kata-katanya tajam, seperti bilah pedang yang menusuk langsung ke hati Yu Hao. Jiang Nanan, yang tak bisa menerima perlakuan itu, segera melangkah maju. Emosinya meledak. Ia membela Yu Hao, menyalahkan lembah pertanyaan cinta Yin Yang atas keadaan Dong-er. Ia menentang Niu Tian. Jika mereka tak bisa menolong Dong-er, seharusnya mereka mengembalikannya kepada mereka. Tapi kemarahan itu dibalas dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa peringatan, angin menderu-deru di puncak gunung. Aura mengerikan meledak dari tubuh Niu Tian, membuat seisi langit dan bumi tampak tunduk padanya. Dalam sekejap, pria itu seperti menjadi perwujudan semesta itu sendiri. Jiang Nanan terhuyung mundur, sementara Susansi harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Namun, hanya Yu Hao yang tetap berdiri tegak, tak bergeming seolah paku yang menancap di bumi. Di
Dinding dari tubuhnya menyatu dengan elemen es dan salju di sekitarnya, menciptakan kekuatan yang bahkan tak mampu ditekan sepenuhnya oleh Niu Tian. Meski tubuhnya seperti hendak hancur oleh tekanan yang menindih dari segala arah, Yu Hao bertahan. Rasa sakit itu tak mengalahkan tekadnya. Cahaya kehijauan dan keemasan meledak dari tubuhnya. Paduan kekuatan dari permaisuri es, permaisuri salju, dan cacing es. Kombinasi kekuatan yang luar biasa itu bukan hanya hasil latihan, tetapi juga buah dari keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Itu adalah kekuatan sejati miliknya. Melihat ini, tatapan Niu Tian berubah. Rasa jijik yang semula menguasai wajahnya perlahan digantikan oleh keterkejutan. Namun, ujian belum selesai. Suara gemuruh seperti auman naga mengguncang langit ketika awan berkumpul membentuk wujud naga hijau raksasa. Tekanan itu meningkat tajam, dan Susansi serta Jiang Nanan dipaksa mundur hingga ke tepi tebing. Tapi Yu Hao tetap tak bergerak, meski darah mulai mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Di tengah rasa sakit yang nyaris tak tertahankan, Yu Hao justru merasa tenang. Semakin kuat Niu Tian, semakin besar pula harapan untuk menyelamatkan Dong Er. Ia tidak akan menyerah, tidak sekarang. Ia harus berdiri demi Dong Er. Menyadari keteguhan hati itu, Niu Tian akhirnya menarik kembali tekanannya. Dalam sekejap, semua kembali normal. Yu Hao, meski masih berdiri, muntah darah dan tubuhnya mulai goyah. Namun ia tidak jatuh. Susansi dan Jiang Nanan segera menghampiri untuk menahannya. Kali ini, Niu Tian memandang Yu Hao dengan mata berbeda. Ia mengakui bahwa pemuda itu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan hati yang langka. Ia lalu menjelaskan alasan dibalik sikap kerasnya. Ayah Dong Er telah kembali dan mengungkap bahwa cedera tersembunyi Dong Er telah kambuh. Jika bukan karena rumput kerinduan yang diberikan Yu Hao, mungkin pemuda itu sudah tak hidup lagi. Mungkin Dong Er sudah tak hidup lagi. Dong Er kini dalam kondisi kritis dan hanya dirinya sendiri yang bisa bangkit dari kekacauan jiwa yang ia alami. Oleh karena itu, ia harus tinggal di sekte Hao Tian. Niu Tian menutup pernyataannya dengan ultimatum. Yu Hao tak diperbolehkan kembali, setidaknya hingga Dong Er sadar. Jika Dong Er masih menginginkannya saat itu, barulah mereka bisa mempertimbangkan hubungan mereka lagi. Sebuah hembusan angin dahsyat lalu menerbangkan Yu Hao dan dua temannya turun dari gunung. Di tengah hempasan angin itu, Yu Hao tetap tak menyerah. Ia mengerahkan alat jiwa miliknya dan kembali terbang ke gerbang utama kastil. Tapi suara dingin Niu Tian kembali menyambutnya, memperingatkan agar ia tidak memaksa masuk. Jika ingin bersama Dong Er lagi, maka Yu Hao harus menjadi jauh lebih kuat, cukup kuat untuk melindunginya. Yu Hao hanya berdiri di depan gerbang itu, diam dan tak bergerak. Susansi yang hendak menghampiri dicegah oleh Jiang Nanan. Ia tahu ini bukan saatnya untuk menghibur. Sebaliknya, mereka harus percaya pada Yu Hao. Ini bukan akhir, melainkan titik balik baginya. Beberapa menit berlalu, akhirnya Yu Hao melangkah mundur, membungkuk ke arah kastil, lalu berbalik menuju teman-temannya. Ia menyadari bahwa Niu Tian benar. Ia belum cukup kuat, tapi ia akan menjadi kuat. Ia berjanji dalam hati untuk kembali dengan kekuatan yang cukup besar untuk melindungi gadis yang dicintainya. Dalam keheningan penuh tekad, mereka kembali menuruni gunung. Sebelum lenyap dalam kabut, Yu Hao menoleh sekali lagi ke arah kastil yang menjulang megah. Ia mengepalkan tinjunya. Tunggulah aku, Dong Er. Aku pasti akan kembali. Sementara itu, dari balik jendela kastil, Niu Tian dan Taitan menyaksikan kepergian mereka. Tatapan mereka serius tapi tidak keras. Niu Tian percaya pukulan ini akan menempa Yu Hao menjadi lebih kuat. Dan ketika Dong Er akhirnya bangun, segalanya akan berubah. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 100. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.